Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam untuk semuanya. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan atas kami semua. Bukan saja kami diselamatkan, tapi kami dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Kalau hari ini kami sehat dan bisa berbakti kepadamu, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau beribadah, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberkati kami semua. Karena ibadah ini kami persembahkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Masing-masing kita akan tunduk kepala. Kita akan merenungkan betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Betapa kasih setianya selalu menyertai kita. Betapa dia setia kepada kita sampai dengan detik ini. Sehingga dia mengizinkan kita untuk kita sama-sama beribadah kepadanya. Bapa, kau setia. Kau setia.
karena Dia setia. Bapa kita setia kepada kita. Kasih karunia-Nya terus menyertai kita sampai dengan hari ini. Mari jemaat, angkat tangan kita nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau sedia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau sedia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau sedia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau sedia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu, karena kasih karunia-Mu, kami ada sampai dengan detik ini. Kalau kami hari ini diizinkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menaikkan segala puji-pujian kami, itu semua karena anugerah dan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah dalam puji-pujian kami pada siang hari ini. Dan biarlah segala puji-pujian kami, ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Lambaikan tangan saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, kamu istimewa. Ketika kita percaya kepada Dia, hidup kita tidak akan lagi sama. Karena hidup kita milik Tuhan Yesus Kristus. Ku takkan sama. Mari kita ekspresikan pujian kita dengan sorak-sorai. Kaulah satu-satunya
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebagai ungkapan kasih kita kepada Dia, kita akan mendukung pelayanan melalui gereja ini dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Petugas, saya persilahkan. Sebelum memberikan persembahan bagi Tuhan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk kita berikan persembahan bagi Tuhan. Saya ambil dari Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas Tuhan yang sudah memberikan berkat bagi kami. Tuhan memberikan kelimpahan bagi kami Tuhan, Tuhan memberikan nafas hidup bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Bapa, kami terus bersyukur atas pemberian Tuhan ini. Dan kami ingin menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menolong bangsa ini tidak keluar dari permasalahan yang ada saat ini Tuhan. Baik itu bencana di mana-mana Tuhan, ada yang banjir, ada yang tanah longsor, kami serahkan tangan-Mu supaya Tuhan terus menolong mereka, orang-orang yang terkait di dalam menangani masalah ini Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk COVID di Indonesia ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh terbebas dari COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan ini Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, supaya Tuhan menolong, Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden
para menteri dan sampai aparat paling rendah sekalipun Tuhan, sampai RT dan RW Tuhan, kami berserahkan ke tangan-Mu supaya Tuhan menolong, Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari segala hal yang membuat mereka jatuh dalam dosa Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan yang terus menyerahkan Tuhan bangsa ini ke tangan-Mu, bila Tuhan jadi angkat berkaya dalam bangsa ini dan nama-Mu dipermuliakan di dalam bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan, biarlah gereja menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh Tuhan pakai gereja-Mu ini untuk melayani banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu di tempat ini yang melayani kami di sini Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka, keluarga mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan bagi hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saat ini persembahan kami ke tangan-Mu supaya Tuhan menolong. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sudah memberikan persembahan bagi Engkau. Ya, persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang terus menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan persembahan kami di tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanan semua petugas persembahan, juga terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan memberkati kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus penjunanku.
Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepadamu di gereja ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau menaikkan syukur dan pujian kepadamu. Dan biarlah Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan dalam rangkaian sembah bakti ini. Lebih daripada itu, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami dan kami siap. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, tengah, sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kelimpahan berkat. Dalam pengertian bagaimana kita diberkati Tuhan Yesus secara melimpah-limpah, bahkan boleh dikata ini seperti budaya yang menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, bahwa berkat itu terus terjadi atas kehidupan kita pribadi maupun berjemaat. Itu sebabnya kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 6, ayat 4 sampai dengan ayat 11. Yohanes pasal 6, ayat 4 sampai dengan 11 saya akan baca untuk saudara sekalian. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 2 dinar, 200 dinar, tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, kita sering menemukan bahwa Yesus mengundurkan diri dari keramaian orang. Yesus mengundurkan diri dari kebanyakan orang yang datang kepadanya dan dia mengundurkan diri. Nah, kalau kita memahami apa alasan Tuhan Yesus, kita bisa mengerti. Biasanya kalau Tuhan Yesus mengundurkan diri dari ribuan orang, dari berbondong-bondong orang yang datang kepadanya, kemudian Yesus seperti meninggalkan mereka, biasanya ada kerinduan yang dalam. Yesus ingin bersekutu dengan Bapanya.
Yesus ingin menikmati persekutuan komunikasi yang intim dengan Bapaknya. Kadang-kadang Tuhan Yesus lakukan itu. Ada banyak orang yang datang tapi dia mengundurkan diri karena dia ingin bersekutu dengan Bapaknya. Nah sering pula dia meninggalkan banyak orang karena dia ingin dekat dengan murid-muridnya, dia ingin berkomunikasi, mengajar secara khusus untuk murid-muridnya. Kadang-kadang banyak orang, Yesus mengundurkan diri dengan murid-muridnya karena ada pelajaran-pelajaran khusus, latihan-latihan khusus yang harus diberikan kepada 12 muridnya. Nah kadang-kadang Yesus mengundurkan diri karena kedengkian para pemimpin Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi, entah itu imam-imam, entah itu Farisi, entah itu Saduki, pokoknya kelompok alim ulama Israel. Dia kadang-kadang mengundurkan diri dari mereka. Karena apa? Karena mereka ingin menolak, ingin menghabisi Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak tahu bahwa dia memang harus ditolak oleh hakim, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat dan oleh Farisi Yahudi kala itu? Yesus tahu. Tapi kalau waktunya belum cukup, kalau waktunya belum tepat, kalau waktunya untuk ditolak itu belum saatnya, biasanya Tuhan Yesus mengundurkan diri. Nah teks kita menjelaskan bahwa ada orang banyak dan Tuhan Yesus melayani di sana. Kita berpikir kenapa bisa banyak begitu? Ingatlah di situ dinyatakan bahwa waktu itu hari perayaan Paskah Yahudi hampir tiba atau mungkin menjelang. Sehingga banyak orang, khususnya laki-laki, tapi juga perempuan, banyak orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong dari kampungnya, dari desanya, dari rumahnya, pergi ke Yerusalem untuk merayakan pesta perayaan Paskah Yahudi. Ada banyak orang yang datang ke sana dan kalau saudara tahu pengikut Yesus itu sudah banyak. Tapi karena banyak orang yang datang itu dan sebagian mereka ikut bergabung dengan pengikut Yesus sehingga kala itu yang berbondong-bondong, yang ikut Tuhan Yesus, yang menyertai Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dikatakan 5.000 orang lebih. Ini luar biasa kala itu. Kalau hari ini aja ada gereja yang mungkin anggotanya 1.000 itu sudah besar. Bayangkan gereja kita ini kalau didata mungkin sekitar 300-an. Nah berarti kalau 1.000 sebesar apa? Seramai apa? 1.000. Kalau 5.000 seperti apa? Seberapa banyaknya? Ingatlah, itu zaman belum ada mobil, belum ada sepeda motor, belum ada alat-alat elektronik seperti ini, belum ada sound system. 5.000 orang lebih mengikuti Tuhan Yesus kala itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan banyaknya orang itu? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Kalau saudara melihat di dalam teks itu sebenarnya Yesus sudah tahu. Yesus mengerti. Yesus punya kemauan, punya keinginan kepada orang yang 5.000 lebih yang datang kepadanya itu. Yesus mau memberi makan kepada mereka. Karena waktu itu sudah menjelang malam dan tidak mungkin bisa memberi makan mereka karena tidak ada makanan di antara mereka. Sehingga Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa dia akan memberi mereka makan. Namun demikian kalau saudara melihat di dalam teksnya dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa dia akan memberi mereka makan, tapi dia bertanya kepada Filipus. Pertanyaannya menarik, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa tanya Filipus? Ya karena Filipus orang Betsaida, orang di sekitar Galilea, sehingga dia tahu tempat-tempat di mana memproduksi roti, di mana ada jual roti, di mana ada sumber
yang bisa didapatkan roti itu. Karena Yesus ingin memberi makan mereka dengan roti itu. Tapi yang menarik, Filipus, dia tidak tunjukkan di mana. Karena dia tidak berpikir di mana, tapi dia berpikir berapa. Tuhan Yesus bertanya, di mana? Dia berpikir berapa. Misunderstanding bukan? Yesus bertanya, di mana kita bisa membeli roti? Filipus menjawab, 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti, bahkan untuk mereka yang secuil-secuil pun tidak cukup. 200 dinar itu upah kerja seseorang kalau dia kerja 8 bulan. Gaji seminggu dikumpulkan, 2 minggu dikumpulkan sampai 1 bulan. Belum cukup. 1 bulan dikumpulkan, 2 bulan dikumpulkan, belum cukup. Bahkan 3 bulan belum cukup, 4 bulan belum cukup, 5 bulan belum cukup. Kemudian 8 bulan. Menurut hukum ekonomi, hukum dagang Filipus, kalau toh ada uang 200 dinar gaji 8 bulan untuk membeli roti, secuil pun dibagi-bagi mereka ini tidak cukup Tuhan. 5.000 lebih, jadi tidak cukup. Andreas, 5 roti dan 2 ikan. Andreas melihat dirinya. Andreas melihat keadaannya. Ya, Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apalah artinya? Coba perhatikan murid-murid ini, dia tidak tahu kemauan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang Tuhan maui. Dia tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mau mujizat terjadi, bahkan kehidupan yang dilimpahi dengan berkat, yang pertama, kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Kita harus ngerti kemauan Tuhan itu apa. Taruhlah kita berpikir tentang pribadi atau berpikir tentang gereja. Kita pertama mesti ngerti, Tuhan kira-kira maumu apa dengan gereja ini? Tuhan kira-kira maumu apa dengan saya? Kalau saudara mau hidup yang berlimpah dengan berkat, diawali dengan tahu apa yang Tuhan mau. Tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ngerti sebenarnya Tuhan mau apa. Kala itu Tuhan mau memberi makan. Tapi mereka bertanya, Tuhan uang segini tidak cukup. Mereka berkata, Tuhan kita ini miskin, hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tidak cukup. Lain halnya dengan Adam dan Hawa, nenek moyang mereka. Tentunya nenek moyang kita juga. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata kepada mereka jelas, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Ketika kamu makan, kamu mati. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu kemauan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau di situ. Tapi mereka, Adam dan Hawa, memilih melanggar. Memilih tidak melakukan, bahkan melawan apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Mereka dosa, mereka mati. Apa yang terjadi? Anak turunnya termasuk saudara dan saya jadi ahli waris dosa, menderita, sengsara, binasa, tak ada harapan lagi. Kenapa? Karena melanggar kemauan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kebanyakan orang seperti Filipus dan Andreas tidak tahu apa yang Tuhan maui. Filipus dan Andreas tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk 5.000 orang. Padahal jelas Tuhan Yesus mau memberi makan. Tapi mereka berfokus kepada hitung-hitungan, kepada hitung-hitung ekonomi, hitung-hitung dagang. 200 tidak cukup. Kemudian Andreas berhitung dengan keberadaan diri, adanya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Banyak orang yang tidak tahu kehendak Tuhan.
baik terhadap dirinya maupun terhadap gereja. Gereja ini maunya apa? Tuhan mau membangun misalnya, Tuhan ini sekian miliar, enggak cukup untuk bisa membesarkan lagi. Atau Allah Tuhan kita ini orang-orang miskin, situasinya enggak cukup, tidak tahu pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Atau kita tahu seperti Adam dan Hawa, tapi sengaja tidak mau tahu bahkan melanggar. Dan itu akan dosa, sengsara. Bagaimana seharusnya yang baik? Untuk bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, kita tahu Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, bukan hanya mengenal Yesus itu seperti apa. Tapi tahu kehendak Yesus itu apa, tahu keinginan Yesus itu apa, tahu apa yang Tuhan Yesus itu mau. Lalu bagaimana caranya? Usahakan ngerti, usahakan tahu, usahakan bisa mengerti apa yang Tuhan mau, maka kita akan mengalami hidup dalam berkat Allah. Bagaimana supaya kita tahu hati Tuhan? Bagaimana supaya kita tahu keinginan Tuhan? Bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan? Ya jelas, miliki hubungan yang baik, miliki hubungan yang dekat, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara akan tahu hati Tuhan, keinginan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Cobalah pikirkan, seorang suami, pastilah dia mengerti istrinya dengan baik. Demikian juga sebaliknya, seorang istri harusnya juga mengerti suaminya dengan baik. Kenapa? Karena hubungan mereka yang dekat, yang tidak dipisahkan oleh apapun, bahkan seutas benang tidak bisa memisahkan hubungan mereka. Mereka lengket bagaikan perangko dan amplopnya, mereka lengket bagaikan HP dan baterainya, tidak bisa dipisahkan. Mereka satu, sehingga yang tahu hati suami ya istri, yang tahu hati istri ya suami, begitu dekat. Tapi saudara mesti setuju dengan saya, orang yang menikah 1 tahun dengan orang yang menikah 20 tahun akan lebih mengenal, lebih mengerti, lebih harmoni orang yang menikah 20 tahun daripada yang baru 1 tahun. Demikian juga orang yang sudah menikah 50 tahun akan lebih harmoni, serasi, indah, mengalami berbagai macam persoalan bersama sehingga tahu kemauannya, tahu hatinya, tahu perasaannya. Dibanding orang yang baru menikah 1 tahun. Pikirkan, ketika saudara percaya Tuhan Yesus, ketika saudara mengenal Yesus, bagaimana hubunganmu dengan Yesus? Karena kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan bukan hanya sekedar saudara adalah milik Tuhan, Tuhan adalah sesembahan saudara, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan, sebuah relasi, sebuah persekutuan antara orang yang berdosa dan yang sudah ditebusnya dengan Sang Penebus, dan memiliki hubungan pribadi yang intim, yang terus menerus, yang dekat, yang komunikasi, sehingga akhirnya saudara serupa dan segambar dengan Dia yang adalah penebus kita. Bayangkan kalau kita betul-betul ingin diberkati Tuhan, harusnya kita memiliki hubungan yang dekat, memiliki komunikasi yang baik, memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan terus dan terus dan terus dan terus. Itu bisa disampaikan, bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan di dalam persekutuan dengan firman-Nya. Persekutuan dalam doa, bahkan dalam pujian kepadanya yang mewarnai kehidupan kita, sehingga lifestyle kita merenungkan firman Tuhan, berdoa kepadanya, memuji Tuhan, ada relasi, hubungan, komunikasi yang terus menerus dengan Tuhan. Maka saudara akan tahu hati Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, dan kehendak Tuhan. Dan saat itulah langkah awal saudara hidup diberkati.
Filipus dan Andreas tidak paham. Kalau kita mau diberkati, kenali, ketahui, pahami apa yang dimaui Tuhan. Setelah itu, ikuti kata Tuhan. Ikuti suara Tuhan. Ikuti firman Tuhan atau sabda Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 10 di situ. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Nah ini responnya, lihat. Maka duduklah orang-orang itu. Ini keterangan kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi Yesus berkata kepada mereka, suruhlah mereka duduk. Dan mereka duduk, mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Mentaati apa yang disuarakan Tuhan, mereka ikut. Apa yang Tuhan mau, kamu duduk. Ya duduk. Di dalam Injil Markus dan Lukas mencatat bahwa mereka disuruh duduk di rumput berkelompok. Satu kelompok itu 50 orang atau lebih, tapi jangan lebih dari 100. Dan mereka mengikuti sabda Tuhan itu. Coba bayangkan, ini ribuan orang, 5.000 bahkan lebih. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka itu duduk berkelompok-berkelompok. Coba bayangkan, saya membayangkan Petrus, Andreas kesana kemari, kemudian duduk. Berkelompok, mungkin seperti itu. Sekarang kita coba lihat, kalau satu kelompok itu taruhlah 50 orang, kemudian 5.000 orang, kira-kira ada berapa kelompok? Ya 5.000 dibagi 50, ada berapa? 100 ya. 100 kelompok. Nah, bisa tidak kita pikirkan atau mencoba memvisualisasikan kisah itu? Ini ada padang rumput. Kemudian ada 5.000 orang. Kemudian diminta Tuhan Yesus, suruhlah mereka duduk berkelompok-berkelompok. Satu kelompok 50. Di sini ada 50 kelompok. Di situ ada 50 kelompok, di situ ada 50, ada 100 kelompok. Bayangkan berapa lebar, berapa luasnya padang rumput hijau itu. Coba pikirkan, wah ini cukup luas ya. Tapi lebih daripada itu pikirkan, kira-kira apa yang saudara tangkap seandainya saudara disuruh melukis gambaran itu, gambar itu saudara lukis seperti apa? Ini padang rumput yang hijau, kemudian ada kelompok. Ini 50, ini 50, ini 50, ini 50, ini 50, kemudian ada 100. Kemudian saudara disuruh menggambar atau melukis. Saudara, gambaran yang saudara tangkap, yang saudara visualisasikan seperti apa? Kalau saudara orang Israel, mereka tahu persis. Itu adalah gambaran gembala yang baik mengembalakan domba-dombanya. Sehingga domba-domba itu berkelompok-berkelompok dan domba-domba itu siap menanti makanan yang disediakan oleh gembala yang baik itu. Jadi gembala yang baik mau memberikan makanan kepada domba-dombanya kala itu. Dan orang Israel tahu gambaran itu. Dan lebih daripada itu orang Israel diingatkan memorinya. Dibuka memorinya. Bahwa nenek moyangnya dulu pernah bercerita bahwa mereka keluar dari Mesir. Ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanan digembalakan oleh Allah itu sendiri. Mereka diberi makan dari sorga. Mereka diberi roti dari sorga yang disebut sebagai mana. Dan daging-daging burung itu berjatuhan menjadi makanan mereka. Tuhan memelihara mereka seperti domba-dombanya. Dan kala itu ketika Tuhan Yesus berkata,
suruhlah mereka duduk berkelompok dan mereka semua duduk mentaati. Mereka diam, duduk dan menanti karya dari Allah, Bapa yang di surga, melalui Tuhan Yesus. Mereka duduk berkelompok dan diam menanti mujizat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tahu kemauan Tuhan, tapi saudara mesti dengar suara Tuhan dan ikuti Tuhan. Orang-orang mau mengikuti Tuhan, duduk dan menanti. Ikuti suara Tuhan kalau saudara mau hidup diberkati. Kehidupan yang berlimpah dengan berkat, kehidupan yang diwarnai dengan mujizat. Bukan hanya tahu kehendak Tuhan, tapi ikuti suara Tuhan. Jangan hanya ikuti suara hati, apalagi emosi. Hati-hati bisa bilahi. Tadi ada yang tanya, bilahi itu apa Pak? Oh iya ya, saya lupa. Bilahi itu adalah semacam kutukan dari yang ilahi. Itu bilahi. Itu bahasa saya orang Kudus. Karena saya dari Kudus. Jadi jangan ikuti suara hati saja, apalagi emosi. Karena bisa bilahi, artinya tidak diberkati. Sebaliknya, ketika kita tahu kemauan Tuhan, ketika kita tahu kehendak Tuhan, kemudian kita ikuti suara Tuhan, ikuti sabda Tuhan, disitulah berkat ilahi akan terjadi dalam hidup saudara secara pribadi. Sebaliknya kalau kita hanya mengikuti suara hati, apalagi sedang emosi, nah itu ngawur, saudara, maka tidak akan diberkati. Ada orang, dia mahasiswa teologi, yang ketika dia mahasiswa tidak bodoh-bodoh amat, sekalipun juga tidak pintar-pintar amat, tapi dia pintar main musik. Dia bisa membuat vokal grup yang bagus. Bahkan dia penampilannya juga cukup menawan. Tapi suatu saat anak ini melanggar aturan dan mendapat peringatan. Dia tidak terima dengan peringatan itu. Sebaliknya dia menolak. Sekalipun penolakannya adalah di dalam hati, tapi dia lakukan di dalam kehidupan pribadinya. Memang akhirnya dia kembali dan selesai diwisuda dengan gelar sarjana. Tapi sepulang dari menggondol gelar sarjana itu, dia pelayanan tapi tidak diberkati. Pelayanannya tidak maju, pelayanannya tidak berkembang, dan akhirnya dia tinggalkan pelayanan itu. Dan dia bekerja. Tapi kerjaannya juga tidak maju, bahkan kerjaannya hancur. Keluarganya berantakan. Pekerjaannya juga tidak mapan. Kenapa? Dia mahasiswa teologi dan dia menggondol sarjana. Ketika dia mendapat surat peringatan, ketika dia diperingati oleh Tuhan, dia tidak mau dengar suara Tuhan. Dia emosi, dia ngamuk dan melakukan hal-hal yang justru melukai hati Tuhan. Akhirnya keluarga berantakan, hidupnya hancur, pekerjaannya pun tidak karu-karuan. Saya bisa bertanya kepada dia, seandainya hidup ini seperti jarum jam yang bisa diputar kembali, apakah yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan sama, tidak mengikuti suara Tuhan, atau sebaliknya? Dugaan saya pasti
Dia akan berkata, seandainya hidup ini bisa diputar layaknya jarum jam. Ketika saya diperingati Tuhan, saya akan dengarkan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada saya akan lakukan. Saya akan mengerjakan secara baik karena saya tahu ketika saya mengikuti diri sendiri dan emosi tidak terkendali, hidup saya tidak diberkati. Pasti itu jawabannya. Persoalannya, hidup tidak bisa diputar kembali. Nasi sudah menjadi bubur. Hancur lebur sudah tidak bisa diulang lagi. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hati-hati. Bukan hanya tahu keinginan Tuhan, tapi ikuti kata-kata Tuhan. Itulah yang diberkati. Murid-murid dan 5.000 orang itu mengikuti arahan Tuhan. Mengikuti anjuran Tuhan, mengikuti kata-kata Tuhan. Sekali lagi perhatikan di dalam ayat 10. Suruhlah orang-orang itu duduk. Yang suruh siapa? Murid-murid. Coba kalau murid-murid tidak mau, ya tidak akan terjadi orang duduk. Murid-murid mau mengikuti, suruhlah. Kemudian disuruh apa? Suruh duduk. Kamu duduk, kamu duduk, kamu duduk. Seperti itu. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Mereka duduk menanti karya ilahi. Mereka fokus kepada apa yang Tuhan mau buat mereka. Mereka percaya Tuhan punya rencana dan Tuhan berkarya bagi mereka. Dengarkan kata-kata Tuhan. Tangkap suara Tuhan. Sudah itu ikuti. Rencana Tuhan bagi kita itu pasti terjadi. Ikuti saja dan nantikan. Maka karya-karya yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Ketahui apa yang Tuhan mau ini. Ikuti kata-katanya, libatkan diri dalam karyanya. Dalam kisah yang sama, kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini yang menarik bagi saya. Teks kita ini adalah ditulis dalam Injil Yohanes, tapi kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Matius, Markus dan Lukas. Kenapa? Karena Matius, Markus dan Lukas memberi catatan yang lebih rinci. Bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu serta membagi kepada banyak orang. Kisah yang sama. Tapi Markus, Matius, Lukas mencatat lebih rinci kisah bagaimana Tuhan Yesus memecahkan roti dan membagi. Kita perhatikan ya, mulai dari Matius. Matius pasal 14 ayat 19 bunyinya seperti ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat. Kemudian lihat di sini, lalu memecah-mecahkan roti. Roti itu dipecah-pecah dan memberikannya kepada murid-murid. Diberikan kepada murid-murid. Kemudian lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Lihat itu, Tuhan Yesus mengangkat dan mohon berkat, dipecah-pecah, kasihkan murid. Murid itu membagi kepada orang banyak. Gitu ya. Itu Matius. Sekarang kita lihat di dalam Markus. Markus bilang begini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, ini sama. Dan mengucap berkat, lalu lihat di sini, memecah-mecahkan roti itu. Sama ya, tadi dipecah-pecahkan. Dan memberikannya kepada murid-muridnya, sama. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, ini agak beda sedikit. Kalau tadi kan lalu, di sini supaya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Kalau supaya itu tujuan.
Kalau lalu itu kelanjutan. Jadi Yesus menengadah dan mohon berkat itu. Dan roti itu dipecah-pecah. Diberikan kepada murid-muridnya supaya dengan tujuan dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Lukas juga sama, lihat di sini. Lukas 7 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit sama, mengucap berkat, lihat di sini. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lihat lagi di sini, supaya. Jadi lalu itu kelanjutan, dan itu setara, supaya tujuan dibagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Jadi lihat di sini, Tuhan mengucap berkat itu pasti, menengadah ke langit dan mohon berkat sehingga 5 roti dan 2 ikan itu diberkati Tuhan. Kemudian Tuhan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu apa peran murid-muridnya ini? Murid-muridnya menerima. Kemudian dimakan? Enggak. Menerima. Kemudian ayo kita nikmati. Enggak. Kenapa? Karena ketika menerima tujuannya supaya dibagi kepada orang banyak. Lihat di situ ya. Kemudian mari kita lihat yang orang banyak, yang 5.000 orang lebih itu. Ketika para murid memberi, mereka apa? Menerima. Lalu makan sampai kenyang. Kemudian sudah itu, sisa 12 bakul. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih. Saudara bisa lihat ini tidak? Ini ada satu prinsip yang menarik. Mujizat Tuhan itu bukan ketika kita memberi 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan, bukan. Bukan juga ketika Tuhan memberkati. Bukan juga ketika Tuhan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Tapi mujizat terjadi ketika murid-muridnya itu membagi kepada orang-orang banyak di situ. Dan itu roti menjadi melimpah ruah dan mereka makan kenyang dan sisanya 12 bakul. Artinya mujizat itu terjadi ketika ada aksi. Berdoa bagus. Menerima berkat Tuhan bagus. Tapi mujizat terjadi ketika berkat Tuhan saudara itu bagi kepada banyak orang. Di situ akan melimpah berkat yang luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam budaya yang berkelimpahan dengan berkat itu? Tahu kemauan Tuhan. Apa sih Tuhan maumu? Coba cari supaya tahu gimana ya hubungan yang dekat dengan dia terus. Komunikasi. Sudah itu tahu apa sih kata-katamu Tuhan? Saya mau ikuti. Sudah kata-kata ikuti, kemudian saya mau terlibat dengan karyamu. Maka ketika saudara terlibat dengan karya Tuhan, hidup saudara diberkati, mujizat terjadi. Perhatikan air sumur. Air sumur itu karena ditimba airnya setiap hari. Dan airnya digunakan untuk orang yang membutuhkan setiap hari. Maka sumur itu tidak pernah habis dan terus sumbernya akan keluar. Tapi bayangkan sumur itu kalau tidak pernah ditimba, tidak pernah diambil airnya. Percaya sama saya, sumur itu akan berhenti mengeluarkan airnya. Dan bukan hanya itu, akan budak itu apa? Kotor dan akan bau dan kemungkinan besar dia akan mati sumber airnya. Kenapa? Karena tidak ditimba, tidak dipakai dan tidak menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Kalau saudara mau mengalami berkat, kalau saudara mau mengalami mujizat Allah, kalau kita mau mengalami hidup yang berkelimpahan dengan pemeliharaan Allah, mulai sekarang tata hidupmu, manage hidupmu, atur langkah kakimu, usahakan mengetahui apa yang Tuhan mau. Usahakan kita tahu kehendak Tuhan itu apa
dengan bersekutu, dengan berkomunikasi, dengan berbicara dengan Dia. Apa yang Tuhan mau? Setelah itu ikuti kehendaknya, ikuti kata-katanya, ikuti sabdanya. Dan setelah itu libatkan diri Anda dalam karya Tuhan di gerejanya. Maka Anda diberkati Tuhan secara melimpah-limpah. Kesimpulannya, hidup yang berlimpah dengan berkat. Hidup yang diwarnai dengan budaya mujizat. Dimulai dengan tahu kemauan Tuhan. Ikuti sabdanya. Libatkan diri dalam karya di gerejanya. Itu rahasianya. Oleh karena itu, tantangan terakhir, ayo kita semua libatkan diri dalam gereja. Dalam program, dalam kegiatan, dalam karya. Apapun, entah pikiran Anda, talenta Anda, waktu Anda, tenaga Anda, bahkan harta benda Anda. Coba libatkan dalam pelayanan dan kegiatan gereja. Sebelum Anda terlambat. Karena waktu ini berjalan begitu cepat. Jangan sampai Anda terlambat. Berkat Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Para petugas altar, saya persilahkan maju ke depan, dan jemaat saya persilahkan berdiri. Renungi kebenaran firman Tuhan dan evaluasi kehidupan dirimu masing-masing secara pribadi. Benarkah saudara tahu kemauan Tuhan untuk dirimu? Benarkah engkau mengerti, memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu? Kalau engkau diberi kesempatan hidup di dunia ini, mustahil Tuhan tidak punya rencana untuk dirimu. Tidak pernah kita terjadi menjadi bayi, menjadi anak, menjadi orang tanpa Tuhan mengerti kita akan jadi apa. Tuhan tahu kita akan jadi apa. Coba tanya Tuhan, coba cari tahu. Coba terus dekati Tuhan dan terus berbicara kepada Tuhan supaya saudara tahu apa maksud Tuhan bagi dirimu. Ikuti kehendak Tuhan, ikuti kemauan Tuhan, ikuti kata-kata Tuhan, ikuti sabda Tuhan, ikuti firman Tuhan. Dan setelah itu libatkan dirimu dalam karya Tuhan. Apapun wujudnya. Tuhan yang mendirikan gereja. Dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan yang memiliki program gereja. Karena Dia yang merencanakan gereja untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu, tempat yang terbaik untuk terlibat dalam pelayanan bersama Tuhan adalah di gereja. Bisa itu berupa sumbangsih pemikiranmu untuk kemajuan gereja. Bisa itu tenagamu yang engkau berikan untuk kemajuan gereja. Bisa talenta, ada bermacam talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Berikan kepada Tuhan melalui gereja. Tapi mungkin itu juga harta benda. Kita semua punya kekayaan masing-masing, tapi itu semua juga milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Coba abdikan kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saya sangat percaya firman Tuhan ini. Hidup kita akan dilimpahi dengan berkat pemeliharaan Tuhan yang melimpah-limpah. Karya Tuhan tidak sia-sia. Mujizat Tuhan masih ada untuk kita. Bukalah hatimu. Terus pikirkan kebenaran firman Tuhan ini.
Mohon penajaman pikiran dan kelembutan hati untuk bisa menerima kebenaran ini. Dan biarlah siraman rohani yang dari Tuhan itu menjadikan hatimu kuat, beriman, berbakti, melayani Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Siapkan dirimu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat Allah Tritunggal, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah yang Maha Tinggi, persekutuan penghiburan Roh Suci ada padamu memberkatimu, sehingga dimanapun kamu berada, apapun yang kamu kerjakan sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, pekerja-pekerja, pegawai negeri, swasta, dimanapun kamu berada, tangan Tuhan memberkatimu. Sehingga kamu sehat, kamu dipenuhi dengan rezeki yang kamu butuhkan, dan kamu dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk dan saat teduh masing-masing kepada Tuhan. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga protokol kesehatan. Biarlah saudara mengalami kesehatan yang dari Tuhan dan diberkati. Salam. Terima kasih.